yang dibawakan media ini atau yang kita lihat ini benar atau tidak. Jadi kita asal menerima. Jadi lebih baik sebelum menyebarkan ke orang lain, sebelum kita menyebarkan ke diri kita sendiri, memang alangkah baiknya kita memverifikasi terlebih dahulu. Betul sekali. Kan sekarang banyak nih reels yang muncul. Kan, kan masyarakat kan seringnya nontonnya reels ya. Dan itu kan cuma cuplikan, potongan yang kita nggak tahu itu sebenarnya. Podcast Kapu, Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anwar. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, pada episode kali ini saya akan menjadi host dan akan memandu Jalana Podcast pada episode kali ini, dan kita akan kedatangan tamu dari perwakilan BEM PSDKU Polinema Kediri. Nah, untuk itu bagi narasumber saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih yang ada di rumah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Febriana Sari atau biasa dipanggil Pibi, selaku Wakil Ketua BEM PSDKU Polinema di Kota Kediri. Baik, selamat siang Kak Fibi ya? Iya, pakai P aja. Oh, Pibi. Pibi. Oke. Kak Pibi, bisa diceritakan nih apa kesibukannya selain jadi mahasiswa dan juga menjadi Wakil Ketua BEM ya? Iya. Wakil Ketua BEM di PSDKU Polinema Kediri. Kalau kesibukannya pasti selain dari organisasi di internal ya, maksudnya di BEM itu saya juga menjadi koordinator politik isu di BKR sendiri. Itu kan juga ya 11-12 lah sama BEM. Apalagi dengan melihat kondisi sekarang memang itu aktif-aktifnya. Terus juga sekarang itu kan Politeknik lagi UAS. Jadi memang fokusnya itu terbagi antara organisasi sama UAS. Tadi kan jadi koordinator politik isu ya. Itu kegiatannya seperti apa? Bisa dijelaskan ke teman pemilih di rumah? Koordinator politik isu di BKR ini sejauh ini dan kan saya baru menjabat juga ya di BKR karena BKR juga baru aktif. Selama ini kita sering buat diskusi publik terkait isu-isu politik yang terjadi seperti apa. Kita buat konsolidasi. Kemarin juga kita ada acara bersama di IAIH Pare. Itu ada yang Mas Tio dari Presma UGM itu, kita sama beliau. Terus juga kemarin dari BEM Polinema itu mengadakan politik awareness yang kita kolaborasi dengan FKMPI. FKMPI itu Persatuan Seluruh Politeknik di Indonesia. Dengan kita collab juga dengan BKR. Jadi memang fokusnya itu terhadap bidang-bidang politik. Berarti juga turut mengundang eksternal juga ya untuk jadi narasumber dan juga untuk kolaborasi terkait politik-politik isu yang terbaru di Indonesia ini ya. Baik. Benar. Cukup keren sih ya dari Kak Pibi ini bisa menjadi koordinator dari politik isu di BKR atau BEM Kediri Raya. Oh iya, Kak Pibi ini semester berapa ya? Baru semester 4, ini mau ke semester 5. Baru semester 4 teman-teman. Jadi cukup luar biasa, sudah mengawali karir di bidang keorganisasian di tingkat kampus. Nah, Kak Bibi, pada podcast kali ini kita akan berbincang sedikit tentang demokrasi dan juga kepemiluan, khususnya yang ada di ranah kampus ya. Jadi nanti Kak Bibi bisa bercerita tentang bagaimana proses demokrasi dan juga pemilu atau pemira ya kalau untuk pemilihan di kampus. Nah, itu seperti apa? Nah, untuk yang pertama, saya ingin bertanya nih tentang pemahaman demokrasi dan kepemiluan dari Kak Pibi. Nah, menurut Kak Pibi nih sebagai Wakil Ketua BEM, bagaimana Anda memaknai demokrasi dan kepemiluan yang ada di Indonesia? Sebenarnya kalau kita berbicara terkait demokrasi dan kepemiluan, berarti kan ada dua subjek. Demokrasi sendiri gampangnya kita bisa langsung menuju ke pasal undang-undang. Kan pasal 1 ayat 2 sudah terjelaskan. Demokrasi sendiri kan hakikatnya sebuah suara yang berada di tangan rakyat. Kepemiluan sendiri itu salah satu subjek utama dari demokrasi, di mana memang suatu hal yang tidak bisa terlepaskan. Betul. Baik. Kalau bagi saya sendiri, demokrasi dan kepemiluan itu salah satu kewajiban kita, apalagi di Indonesia kan sendiri kan demokrasi ya kita pakainya.
Itu sebuah Asas kewajiban yang demokrasi. kita tuh nggak cuman hanya mengetahuinya katakanlah sebuah hal yang datang 5 tahun sekali, tapi kita harus tahu subjektivitasnya itu apa, outputnya itu apa, dan makna sebenarnya dari kepemiluan ataupun dari demokrasi itu seperti apa. Baik. Kalau untuk pengalaman Kak Bibi sendiri, mungkin pengalaman sebagai pemilih atau bahkan sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu, itu seperti apa, bisa dijelaskan ke teman-teman pemilih? Kalau pengalaman saya itu sebenarnya ada dua ya, kita melihat dari dua sisi pandang. Yang pertama pemilih, karena waktu 2024 ya pemilunya kemarin, itu pertama kali memilih itu pasti rasanya kayak wah baru dapat KTP terus saya memilih, masih jadi pemilih pemula ya pada saat masih excited dan sebagainya lah. kemarin. Yang kedua itu apa sih namanya, kayak jadi panitia, ikut panitia di situ. Itu jadi apa? Didaftarin tetangga, tiba-tiba diminta KTP ya, jadi KPPS. disitulah. Iya benar. Nah, itu kan dari pagi, mulai pagi, selesainya juga pagi. Iya. Nah kalau kita melihat dari dua sisi, waktu saya menjadi pemilih pasti rasanya semangat itu semangat banget. Tapi hal yang sering dilupakan atau yang katakanlah sering mendistract kita itu karena kita baru awal ya, kita tuh melupakan apa yang akan dibawakan oleh paslon-paslon ini. Jadi gampang ke distract pembicaraan inilah, akhirnya gampang sekali terbawa arus waktu itu. Kalau untuk menjadi mungkin katakanlah panitia KPPS waktu itu, kayaknya cukup sekali aja gitu. Itu capek banget dari pagi sampai ketemu paginya, mana waktu itu kan saya masih kelas 3 ya. Jadi akhirnya harus libur karena baru selesai itu 5:30. Jadi ya excited dan melihat orang-orang di sana, kebanyakan kan lebih tua dari saya. Banyak belajarnya juga dari mereka. Dan itu saya melihat satu hal bahwa demokrasi di Indonesia ini rasa semangatnya itu masih tinggi. Baik orang tua ataupun generasi Gen Z ataupun milenial itu masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi. Kalau boleh tahu Kak, kemarin tingkat partisipasi masyarakat di TPS-nya Kak Bibi itu berapa persen? Kalau ditanya berapa persen itu nggak ada yang golput ya. Nggak ada yang golput. Nggak ada, bahkan ada orang tua yang mohon maaf yang tidak bisa hadir itu dari rekan-rekan KPS itu membawakan pemilihannya suaranya itu langsung ke sana. Bahkan juga ada yang door to door. Iya, pakai kursi roda. Jadi meskipun kalangan usia yang benar-benar udah lanjut ataupun yang agak susah untuk berjalan, itu beliau tuh masih semangat gitu datang ke TPS. Bahkan waktu perhitungan suara itu kan range TPS 1 ke TPS 2 itu kan lumayan dekat. Itu udah kayak orang nonton bola. Berarti rame di situ. Rame banget. Bahkan ada anak-anak kecil yang katakanlah kalau sekarang kita menilainya mereka belum terlalu mengetahui ya isinya apa. Betul. Tapi itu rame. Berarti sangat excited ya masyarakat di sana. Bahkan khususnya sampai di TPS-nya Kak Bibi ini. Iya, sampai per TPS itu ada sound systemnya sendiri. Jadi agak malam itu udah mereka tuh yang didengar sambil ngitung ya karena capek, ya sambil dengerin lagu-lagu gitu. Oh ya, baik, luar biasa sih. Itu TPS berapa Kak di Kaliombo? Udah aku lupa. Masuknya itu sebenarnya di Kelurahan Tosaren sih Kak. Oh, ikutnya Tosaren. Tapi Kak Bibinya dari Kaliombo ya. Kalau domisili. Domisili saya Tertaudan, tapi orang-orang nih kayaknya nggak tahu gitu Tertaudan. Pasti ngiranya kalau nggak Tosaren ya Kaliombo. Gitu. Karena itu kan di perbatasan Jalan Tembus Kaliombo. Iya. Oh, gitu. Berarti pada saat pemilu atau pilkada waktu itu? Pemilu. Pemilu 2024 Kak Bibi sudah jadi pemilih pemula dan sekaligus menjadi anggota KPPS. Nah, itu luar biasa sih. Pada saat itu pasti jadi anggota KPPS termuda juga di TPS. Benar. Stop. Nah, kalau begitu Kak, ini kaitannya tentang pentingnya partisipasi pemilih pemuda atau pemilih muda yang baru mencoblos pada saat usia 17 tahun atau yang sudah punya KTP. Nah, menurut Kak Bibi nih, mengapa partisipasi pemilih pemuda itu sangat penting? Kalau kita menanyakan kenapa pemilih partisipasi pemuda itu penting, mungkin saya mengambil datanya dari KPU ya, yang memang di mana itu 50-60% pemilih itu kan dari generasi milenial dan generasi Z. Sekitar 68,8 juta itu dari milenial, 46-8 sekian itu dari Gen Z. Mulai dari situ kan separuhnya lebih itu kan sudah katakanlah dikuasai lah oleh kalangan generasi muda, apalagi pemilu di tahun depan. Pemilu ke depan pastinya itu mayoritasnya bahkan lebih banyak dari generasi muda ataupun dari
kalangan milenial dan Gen Z. Nah, partisipasi mereka itu saya rasa sekarang itu kan mereka semakin kritis ya terhadap politik. Betul. Itu salah satu menunjukkan pentingnya mereka nanti pada pemilu berikutnya. Berupa apa? Dimana kebanyakan sekarang itu kita mengadakan diskusi publik. Bisa saja dari rekan-rekan ini mencari ataupun mengkritisi visi misi yang akan dibawakan paslon-paslon ini seperti apa. Nah, tapi meskipun mayoritasnya nanti akan dikuasai oleh pemuda, tapi kalau dari rekan-rekan ini nggak melek juga terhadap literasi politik, mudah termakan hoax dan katakanlah disetir oleh entitas tertentu, bagi saya itu akan percuma. Betul. Karena ya suara kalian itu sudah banyak lah. Tapi kalau kalian tidak punya nggak aware kalian ya, masing-masing nggak aware, ya itu akan menjadi bisa menjadi masalah kita untuk 5 tahun ke depan. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang pemuda ya, kalau kita kembali ke masyarakat, otomatis kan pemuda itu kayak jadi filternya ya, jadi penyaring, khususnya mana yang baik, mana yang buruk, apalagi kita pada saat pemilu maupun pemilihan itu kan biasanya banyak hoax-hoax yang muncul. Nah, peran-peran pemuda di sini kan sangat penting supaya ya mohon maaf ya bagi orang-orang yang sudah sepuh itu kan kurang melek dalam teknologi informasi ya. Nah, ini peran-peran pemuda kan di sini penting sebagai pemfilter. Nah, kalau pemuda saja nggak melek teknologi kan nanti ya gimana kan gitu. Nah, benar sih apa yang dikatakan oleh Kak Pipi tadi. Nah, kemudian nih kriteria pemimpin versi mahasiswa. Kalau menurut Kak Pipi itu kriteria pemimpin yang ideal itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya pastinya kita nggak muluk-muluk ya, mayoritas saja pasti menginginkan pemimpin itu yang jujur, berintegritas, memiliki tanggung jawab, mampu mendengar aspirasi dan mau. Karena kalau mampu saja tanpa semua kata orang mau, bisa. Ya semua orang bisa. Saya pun sekarang mampu mendengar. Oke, saya kembalikan ke Kak Anwar ya. Yeah. Dari Kak Anwar sendiri ingin kepemimpinan itu seperti apa? Saya juga pengen tahu. Baik, kalau dari saya sendiri sih kita mengambil contoh ya mungkin ini agak sulit sih, tapi ya kalau bisa itu yang bisa atau yang seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 4 hal yang bisa dijadikan contoh, yaitu tabligh, amanah, sidik, fatonah. Gak usah muluk-muluk, jadi sebisa mungkin atau mendekati keempatnya ini, seperti itu sih Kak. Jadi otomatis kalau sudah tabligh, amanah, sidik, fatonah itu pasti gak hanya mampu untuk mendengarkan aspirasi, tapi juga mau untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, dan juga pastinya ingin berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu kalau dari saya. Mungkin menambahkan juga ya, kalau terkait tadi kan kita menyebutkan kriterianya itu condongnya semua itu kan lebih ke sifat, tapi kita balik lagi dari paslon-paslon ini membawakan katakanlah visi misi atau program kerjanya ini orientasinya itu ke siapa, untuk siapa, betul. Dan apakah yang dibawakan itu menguntungkan rakyat atau malah sebaliknya. Karena mau bagaimanapun itu untuk kehidupan kita 5 tahun ke depan gitu. Jadi memang benar-benar dari rekan-rekan sebenarnya itu nggak harus dari pemuda sendiri ya, dari teman-teman semua yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya, itu benar-benar harus aware terhadap politik sendiri. Berarti mulai dari penyampaian visi misi itu juga harus dikritisi oleh siapapun, nggak cuma mahasiswa atau pemilih pemuda. Jadi siapapun berhak untuk mengkritisi. Misal ada visi misi yang ternyata ini tidak menguntungkan rakyat, mungkin ya itu kita bisa melakukan kritik dan juga memberikan saran dan masukan seperti itu. Jadi nggak hanya datang ke TPS untuk memilih pada saat hari pencoblosan, nggak. Jadi kita harus datang, harus lebih kritis dan aware lagi, mulai dari pendaftaran calon, mungkin dari penyampaian visi misi, penyelenggaraan debat, kampanye dan sebagainya. Jadi tingkat partisipasi masyarakat yang aktif itu nggak dinilai dari datangnya ke TPS pada hari H, tapi juga mengikuti seluruh proses dan juga berperan aktif pada saat proses pemilu dan pemilihan. Nah, seperti itu. Kemudian Kak, di era digital yang luar biasa saat ini ya, ini literasi politik kan cukup tinggi ya
dan masyarakat juga alhamdulillah sudah semakin aware dan juga sudah semakin mengikuti juga. Nah, ini peran media sosial ini kan sangat penting. Nah, bagaimana sih peran media sosial menurut Kak Bibi dalam membentuk kesadaran politik masyarakat khususnya mahasiswa? Kalau kita bicara sosial media itu sebenarnya kayak pisau. Dalam artian satu sisi tuh bisa memberikan sisi positif, betul, tapi satu lainnya bisa memberikan sisi negatif. Memang benar sekarang itu maraknya postingan semisal mengkaji isu dan sebagainya diposting di IG. Biasanya dari BEM-BEM lain pun juga melakukan yang sama, atau aliansi-aliansi. Itu sebenarnya salah satu bentuk cara kita mengedukasi, ataupun setidaknya misal kita nggak menutup mata juga ya, masih ada mahasiswa itu yang nggak aware sama sekali terhadap politik. Entah mereka nanti menganggap postingan apa sih postingan seperti ini dan sebagainya. Tapi output kita itu kan untuk selain mengkaji di internal, tapi setidaknya itu pasti ada beberapa orang pun atau beberapa persen yang membacanya. Setidaknya meskipun dia tidak terlalu tahu inti dari masalah yang terjadi pada saat itu, dia tuh sudah membaca, sekiranya ternyata ini garis besarnya ini dan sebagainya. Itu kalau kita melihat dari sisi positif, karena ya sosial media ini banyak. Bagi saya tuh podcast itu juga termasuk. Betul. Karena dulu kan kita hanya mendengarkan lewat radio dan sebagainya. Itu pun kebanyakan setahu saya itu kayak lagu-lagu campur sari dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan hal tersebut itu kan kita juga sekarang konten itu bervariasi. Salah satunya podcast, terus buat video, ataupun seringnya itu kalau yang dilakukan oleh BEM Polinema sendiri, itu memang kita melakukan pengkajian isu. Setelah kita benar-benar melakukan pengkajian isu, dalam artian pengkajian ini kita mencari realnya, kita mau verifikasi dulu sebelum kita mau posting. Karena itu salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap postingan kita. Kita cari dulu sumber hukumnya, data-datanya seperti apa, baru kita berani memposting. Setidaknya teman-teman ini tahu, yang lagi booming ini, yang lagi booming itu. Tapi balik lagi, kita juga melihat sisi negatifnya. Sekarang itu banyak banget, apalagi di Indonesia sebenarnya minim literasi ya. Banyak banget postingan tuh kayak video ataupun foto itu nggak dilihat dulu captionnya. Asal ini menyimpulkan, lalu di-share ke teman-temannya. Terus temennya mempunyai hal yang sama juga, nggak dibaca dulu captionnya, asal share, akhirnya menimbulkan perspektif negatif, padahal aslinya kan tidak seperti itu. Jadi itu akan sosial media itu akan menimbulkan sisi negatif. Kalau yang pertama dari kita sendiri minim untuk literasi. Yang kedua, ketika kita tidak memverifikasi terlebih dahulu yang dibawakan media ini atau yang kita lihat ini benar atau tidak. Jadi kita asal menerima. Jadi lebih baik sebelum menyebarkan ke orang lain, sebelum kita menyebarkan ke diri kita sendiri, memang alangkah baiknya kita memverifikasi terlebih dahulu. Betul sekali. Kan sekarang banyak nih reels yang muncul. Kan masyarakat kan seringnya nontonnya reels ya. Dan itu kan cuma cuplikan, potongan yang kita nggak tahu itu sebenarnya itu kapan. Terus sebenarnya apa sih isinya, kan kita nggak tahu. Kita hanya taunya potongan kecil, tapi masyarakat sudah langsung percaya, langsung berspekulasi. Oh, ternyata seperti ini lah ya, hal yang kayak gini nih kan yang berbahaya, yang bisa menjadi sisi negatif dari mata pisau literasi era digital tadi. Nah, peran-peran pemuda di sini kan penting. Nah, fungsinya itu hal-hal semacam itu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya hoax khususnya di internet. Karena kemudian akses informasi saat ini kan luar biasa cepat menyebar. Nah, apalagi kalau di grup-grup, mohon maaf ya, grup-grup mungkin PKK atau grup RT RW kan sering gampang banget kan itu. Orang nge-share langsung percaya, ternyata seperti ini, di-share lah lagi. Nah, hal ini kan sebenarnya ya kita sebagai generasi muda itu harus, atau kita itu juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan verifikasi, kita cross check apakah ini benar. Nah, kalau salah ya mungkin kita juga bisa memberikan, kita harus mengingatkan kepada yang share, ini enggak loh, ini enggak benar, jadi ini kita harus menjelaskan dengan bijak juga, jangan asal-asalan marah-marah, nanti kan malah malah nanti dikira kita membela atau apa kan. Nah, hal-hal semacam itu yang harus kita antisipasi. Nah, kemudian nih Kak Bibi, kalau kalau peran BEM di PSDKU Polinema terkait pendidikan politik yang ada di kampus
Itu seperti apa kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah diprogramkan, sudah dijalankan, bahkan itu seperti apa? Kalau untuk program seperti yang saya bilang tadi, kita ada politik awareness yang dimana memang kita mencantumkan 3 narasumber yang memang ahli di bidang tersebut tapi juga masih mahasiswa terkait kenapa sih kita penting banget untuk melek terhadap politik dan itu sebagainya. Kegiatannya seperti apa, Kak? Jadi kita adain seminar di kampus dengan 3 narasumber. 3 narasumber ini juga bukan dari orang Kediri ya, jadi kita datangkan dari luar. Kita juga collab dengan eksternal dari FKMPI sama BKR, di mana memang fokusannya itu kan acaranya bisa untuk di luar dari mahasiswa Polinema. Tapi memang output yang pertama agar mahasiswa-mahasiswa di Polinema Kediri sendiri itu melek lah terhadap politik itu seperti apa. Karena tidak memungkiri juga kami tuh basicnya kan vokasi. Jadi memang fokusnya tuh terlalu fokus ke praktek dan sebagainya. Jika memang kita tidak aware terhadap politik itu juga buat apa gitu Kak? Jadi mahasiswa sama ini. Jadi itu salah satu usaha kita untuk biar rekan-rekan mahasiswa ini apalagi di internal itu melek terhadap demokrasi. Yang mau berjalan juga nanti ada skoper atau sekolah pergerakan. Sebenarnya hampir sama outputnya. Tapi itu nanti kegiatannya dikemas seperti apa kalau yang skoper itu? Kalau skoper ini mungkin kasarannya lebih ke politik banget gitu. Karena kan basicnya memang sekolah pergerakan yang dimana kita memberikan aware dari teman-teman selain politik itu arti pergerakan itu seperti apa. Terus latar belakang pergerakan, kenapa mahasiswa itu penting dalam pergerakan ini. Berarti selain edukasi, memberikan edukasi juga diikut sertakan atau praktek juga ya di situ nanti. Berarti ini untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa yang khusus atau yang memiliki keinginan lebih terkait politik yang ada di kampus, seperti itu. Baik. Kalau untuk ini kita bicara tentang masa depan demokrasi yang ada di tangan generasi muda nih, khususnya untuk pemilu 5 tahun ke depan. Nah, jika melihat perkembangan saat ini, bagaimana Kak Bibi melihat masa depan demokrasi di tangan generasi muda? Apakah akan semakin maju atau malah akan mengalami kemunduran? Nah, seperti apa? Melihat pemilu 5 tahun ke depan, pastinya kan sekarang aja 60%-nya itu sudah dikuasai oleh generasi muda, apalagi ya 5 tahun ke depannya. Kalau bagi saya itu sebenarnya saya optimis ya, karena mulai dari rekan-rekan juga seringkali mengadakan diskusi publik juga terkait politik, terkait bahkan beberapa teman-teman pun sudah ya pasti ada katakanlah mengkritisi visi misi ini, bahkan kadang ada yang mencocok logi ini dengan paslon ini dan sebagainya, itu kan pasti sudah ada. Melihat dari rekan-rekan internal maupun eksternal itu saya sangat optimis gitu untuk 5 tahun ke depan, tapi ada ketakutan juga, ketakutan jikalau masih ada dari rekan-rekan ini atau kebanyakan dari rekan-rekan ini yang ternyata itu masih katakanlah ditumpangi oleh entitas tertentu. Karena itu pasti kan juga ya dia punya kepentingan sendiri. Tidak apa namanya, tidak dalam artian demokrasi sendiri. Nah, itu agak sebuah ketakutan juga karena pastinya sekarang itu kebanyakan kan kadang FOMO ya. Nah, FOMO itu kan juga ada positif ada negatifnya gitu. Kalau demokrasi sekarang kalau mereka cuman FOMO dalam artian ikut-ikut aja tanpa mengetahui artinya, tanpa mengetahui lebih dalamnya seperti apa, itu kan juga susah nanti di kita. Apalagi di 5 tahun ke depan pastinya ya sudah kita gitu yang ada di TPS ini. Jadi ya benar sih apa yang dikatakan Kak Bibi tadi. Jadi apa namanya, ya penting juga sih bagi generasi muda itu kalau bisa ya jangan FOMO, karena sekarang kan FOMO ini sudah menjadi tren ya bagi seluruh masyarakat. Nah, dan selain itu juga kalau untuk tingkat partisipasi generasi muda, kalau menurut Kak Bibi nanti kemungkinan gimana? Apakah tingkat golput itu akan juga tinggi karena kan juga masih banyak nih generasi muda yang nggak peduli tentang demokrasi. Nah, itu seperti apa? Kalau kita melihat partisipasi ya, saya memandangnya ada 2 sebenarnya. Yang pertama mereka mayoritas lebih besar akan memilih, tapi yang kedua kok sepertinya akan banyak yang golput. Kita kan pastinya melihat hal itu, kita tidak bisa berorientasi pada sekarang. Ya. Kita berorientasinya pada nanti siapa paslonnya dan siapa visi misinya, bagaimana
ketika waktu itu terjadi polemiknya seperti apa, sebenarnya kan untuk bisa menentukan partisipasinya itu kan dari hal tersebut. Jadi kalau untuk sekarang ya kita berdoa saja semoga tidak golput, dan memang semoga kedepannya paslon-paslon nantinya itu pun juga memang berorientasinya itu pada kepentingan rakyat. Baik. Karena kita kan melihat pada pemilu 2024 kemarin itu juga ada FOMO untuk golput. Iya benar. Nah, hal-hal semacam itu kan bisa saja atau bahkan semakin besar nanti di pemilu yang akan datang. Nah, itu kalau dari Kak Bibi nih sebagai mahasiswa dan juga sebagai generasi muda, untuk mengantisipasi hal semacam itu apa sih ide-idenya? Antisipasinya itu seperti apa? Kalau untuk antisipasi biasanya terkait hal tersebut itu ya terjadinya tuh kalau di sosial media ya, atau kalau secara langsung itu biasanya di kota-kota besar terlebih dahulu. Akhirnya dari teman-teman tuh di kota ini loh, ibu kota udah ngelakuin ini, masa kita enggak. Yang pertama kita lihat dulu sisi positif sama negatifnya golput ini apa. Pasti kan banyak sisi negatifnya. Iya betul. Toh itu juga suara kita 5 tahun sekali gitu, masa tidak digunakan. Nah, setidaknya dari kalian itu kalau mau katakanlah mengikuti hal-hal tersebut, dilihat dulu baik buruknya buat kalian. Mau bagaimanapun itu nggak cuman menentukan nasib kita, nasib saya sendiri itu nggak, tapi kita semua betul. Jadi benar-benar bijak untuk mengikuti tren. Ada tren yang memang harus diikuti, ada yang enggak. Betul. Kalau memang itu kan waktu sebelum kita memilih itu kan ada serangkaiannya juga kan, masih ada debat dan sebagainya. Jika dari teman-teman merasa tidak cocok dengan program ataupun visi yang dibawakan salah satu paslon, ya kita bisa melakukan debat di situ saja gitu loh, tanpa kita harus golput. Ya memang antisipasinya ya kita lebih mengedukasi aja. Golput itu nanti efeknya seperti ini buat kalian, buat rekan-rekan. Jadi maksimalkan suara gunakan kalian, hak pilih kalian yang... karena takutnya nanti suara kalian justru digunakan untuk kepentingan tertentu. Betul, itu justru nanti meskipun kalian bilangnya enggak, tapi kan kita nggak tahu ya. Nah, kita nggak tahu. Daripada seperti itu ya gunain aja suara kalian daripada digunain oleh orang lain. Baik, luar biasa ya jawaban dari Kak Bibi ini. Kemudian kita akan bicara tentang demokrasi yang ada di kampus nih. Kak Bibi, sistem pemilihan yang ada di kampus itu seperti apa? Kalau untuk BEM kan biasanya ada pemira. Nah, itu proses-proses yang dilalui oleh Kak Bibi pada saat akhirnya terpilih menjadi wakil ketua BEM itu seperti apa pada saat itu? Kalau terkait pemira itu sebenarnya sama saja kayak pemilihan kita pemilu, karena berarti mengadopsi dari pemilu yang ada di Indonesia ya sistemnya. Betul, di sistem administrasi yang harus kita penuhi terlebih dahulu, lalu kita ada foto paslon, visi misi tersampaikan, kita publikasi. Sebelum publikasi itu kita ada wawancara OKI. Jadi kita diwawancarai organisasi internal. Itu benar-benar ya cuman 2 paslon terus dilingkari oleh seluruh OKI. Kita diwawancarai, itu waktunya sampai sore saya waktu itu, dari pagi sampai sore. Panjang ya waktunya. Panjang karena pastinya dari mereka tuh pengen tahu calon ketua dan wakilnya ini mengetahui internal kampus seperti apa. Pasti kan dari mereka tidak mau ya mendapatkan ketua ataupun wakil yang bahkan internal kampus saja mereka tidak tahu isu-isu dan sebagainya. Jadi harus aware dulu terhadap internal dulu. Yang dipertanyakan juga masalah-masalah, terus kadang itu juga ada pertanyaan berapa jumlah OKI dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk mereka untuk peduli juga kan sebenarnya ke kita, karena nantinya juga kita tahu arah gerak kita seperti apa. Setelah itu baru ada debat, terus ada orasi dan ada pemilihan. Sistem pemilihannya sama kok. Kita kayak datang ke TPS, melakukan pencoblosan, terus habis itu juga dikasih tinta, lalu ada perhitungan suara. Ada berapa kandidat pada saat itu? Waktu kalau saya itu hanya 1 ya, jadi memang di di semacam undang-undang pemilihannya di pemira itu langsung jadi jikanya paslon 1 itu maka langsung jadi. Tapi kita ada sesi debat. Jadi makanya sesi debat sama wawancara OKI-nya itu berlangsung lama karena memang satu paslon. Oh gitu. Tapi kalau kita bicara di yang katakanlah himpunan-himpunan itu sistemnya seperti yang saya bicarakan itu, perhitungan suara. Baik, jadi untuk sistem-sistemnya sebenarnya mengadopsi dari sistem pemilu yang ada di Indonesia. Jadi sudah diimplementasikan di ranah kampus. Jadi memang kampus itu sebagai apa ya istilahnya? Sebagai praktek dari mahasiswa ya. Trial untuk nantinya siapa tahu ada yang mau menjadi calon dan sebagainya untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Kemudian nih Kak Bibi,
terkait dengan kolaborasi kampus dan juga KPU Kota Kediri sebagai penyelenggara pemilihan nih. Nah, bagaimana pandangan Kak Bibi tentang kolaborasi dengan KPU Kota Kediri? Kemarin sudah pernah kolaborasi atau belum untuk kampus PSDKU? Kalau untuk periode kemarin saya kurang tahu ya, tapi kalau untuk yang saya ketahui baru ini. Oh, baru ini. Yep. Kalau untuk harapan Kak Bibi nanti ke depan seperti apa kolaborasi yang diinginkan? Mungkin pertama POV saya ya terhadap kolaborasi ini pastinya sangat positif ya. Yeah. Karena urusan demokrasi ini bukan jadi satu-satunya tanggung jawab dari lembaga terkait. Pastinya juga membutuhkan dari institut pendidikan sendiri. Betul. Nah, dengan hal seperti ini, contohnya misal podcast dan sebagainya. Kemarin-kemarin kan juga sudah ada presma-presma yang ikut kan. Dengan hal tersebut sebenarnya kita sudah meluaskan audiensnya, yang dalam artian output kita untuk agar mereka mengerti arti demokrasi dan sebagainya itu kan akan lebih luas cangkupannya. Karena pasti setiap presma nanti juga akan membawa audiensnya sendiri. Itu menjadi positif juga bagi demokrasi ataupun bagi KPU ataupun bagi BEM sendiri. Kalau untuk kolaborasi kedepannya ya pasti dari kita mengharapkan adanya kolaborasi untuk next selagi itu positif dan memang pastinya kita outputnya kan untuk kepentingan orang banyak juga, nggak cuma untuk kepentingan kita individu. Kita kan juga di sini kan mengedukasi ya katakan. Itu akan sangat-sangat ya ditunggu gitu untuk kolaborasi. Jadi podcast ini kan juga salah satunya disuguhkan oleh KPU Kota Kediri untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan juga informasi kepada masyarakat terkait demokrasi dan juga pemilihan khususnya yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya. Dan mungkin ke depan itu juga kita bisa melakukan sosialisasi pendidikan pemilih di kampus PSDKU Kediri yang mungkin pada saat pemilu dan juga pilkada tahun 2024 kemarin itu belum sampai sana ya, karena memang keterbatasan waktu dan juga SDM yang ada. Sebenarnya kalau untuk sosialisasi pendidikan pemilih kita kemarin sudah menyebar juga ke seluruh, ya belum seluruh sih, tapi sudah hampir ke sebagian besar dari institusi pendidikan di Kota Kediri. Seperti itu. Dan mungkin next untuk tahun 2029 nanti semoga kolaborasi antara KPU Kota Kediri dan juga PSDKU Polinema ini bisa terjalin dan lebih erat dan juga lebih lebih intens lagi ya. Mungkin terkait podcast dan juga sosialisasi atau mungkin event-event lainnya seperti itu. Kemudian Kak, untuk harapan dari mahasiswa atau Kak Bibi terkait dengan pemilihan yang mendatang itu seperti apa? Kalau harapan saya pastinya ya tidak jauh-jauh lebih baik dari yang kemarin. Sebenarnya kemarin sudah baik, tapi kalau ditanya harapannya pasti kita maunya yang lebih baik ya. Entah dari substansi ketika memilih ataupun hal-hal yang masih berbau terkait demokrasinya tersebut. Karena saya banyaknya berita ya kemarin itu kalau nggak salah karena kelelahan, faktor dan sebagainya, ada yang sakit, ada yang sampai meninggal dan sebagainya. Itu kan bisa masuk evaluasi juga. Betul. Tapi yang perlu kita garis bawahi juga, kita kan juga tidak tahu faktor di sana seperti apa. Jadi ya itu bisa menjadi, kalau kita melihat sisi positifnya atau harapannya, itu bisa menjadi kita ambil positifnya saja. Baik, terima kasih banyak Kak Bibi. Oh ya, ini yang terakhir. Kak Bibi bisa memberikan closing statement kepada teman pemilih sebelum kita akhiri acara podcast pada episode kali ini. Kalau closing statement sebenarnya tidak jauh-jauh, jadilah pemuda, pemilih ataupun mahasiswa itu yang kita aware terhadap politik, kita kritis, dan jangan mudah untuk terbawa arusnya itu sebenarnya tidak jelas. Jadi sebelum kalian mencerna berita, mencerna ke diri kalian sendiri lah. Itu kalian verifikasi dulu apakah itu benar atau tidak, pro-nya seperti apa, kontranya seperti apa, sebelum kalian nanti akan meng-share itu ke teman-teman ataupun keluarga kalian. Karena berita hoax sekarang itu kan semakin merajalela, dan itu tanggung jawablah kepada diri kalian sendiri terlebih dahulu terkait berita-berita itu sebelum kalian menyebarkannya ke pihak-pihak lain. Baik, terima kasih banyak, luar biasa dari closing statement yang diberikan oleh Kak Bibi tadi. Kemudian saya juga sebagai perwakilan dari KPU Kota Kediri menyampaikan banyak terima kasih kepada Kak Bibi karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Semoga
Kak Bibi kuliahnya nanti lancar. Semester 4 ya? Iya, Mau semester 5. Nah, semoga ini D3 apa D4? Saya D4. D4. Berarti masih ada 2 tahun lagi ya? 2 semester lagi? Iya, 2 semester lagi. 2 semester lagi. 4 dong. Oh iya, 4 semester lagi. Tahun depan udah magang. Wah, sudah magang dan kemudian nanti skripsi. Nah, semoga diberikan kelancaran. Amin. Dan kemudian dan juga semoga selama kepengurusan di BEM PSDKU Polinema ini juga menghasilkan atau bermanfaat juga bagi internal maupun eksternal di PSDKU, khususnya bagi mahasiswa ya, bagi teman-teman mahasiswa di PSDKU Polinema Kota Kediri. Amin. Baik, cukup sekian podcast pada episode kali ini. Saya Anwar. Jangan lupa bagi teman pemilih untuk senantiasa like, komen, share, dan subscribe di akun sosial media KPU Kota Kediri. Dan nantikan juga podcast-podcast pada episode berikutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wujudkan demokrasi.